Halo semuanya, balik lagi di Cenat-Cenut Podcast bersama gue Joman. Dan gue Gaby. Iya. Yeah! Guys, udah April aja nih. Bagaimana kabar Anda? Karena udah masuk bulan April, baiknya mungkin kita sama-sama pakai waktu ini untuk live check up lah ya guys. Hmm, Kan good pas point. itu dulu, pas di episode New Year New Me kan, I kayaknya sempat ngomong gitu sama Joman, kayaknya bagus juga ya kalau kita check up Iya. gitu ya, if our life becomes better or becomes meh atau becomes apa namanya, if our life become jelek gitu mungkin. Ya, pas lah ini udah masuk April, mari kita masuk ke segmen bernama Quarterly Check Up. Mantap. Ngapain nih Man? Di Quarterly Check Up kita ngapain? Well, I guess salah satunya yang kita bisa kayak check up dulu pertama-tamanya nih ya, sebagai anak-anak Tuhan. Hmm. Kayak Tuhan kita tuh bener Tuhan kita bukan sih? Is Oh. God really our God? Is really my God? Gitu loh. Karena bisa aja kita kayak sama ini cuma ngomong di doa, tapi kayak kalau kita bisa introspeksi diri, ngelihat ke kehidupan kita, apalagi yang kita udah sering banget di rumah, yang kayak udah kembangin banyak-banyak hobi, banyak-banyak interest, banyak-banyak kehidupan-kehidupan baru lah, or something. Hmm. Bisa aja loh kita ternyata tuh Tuhan nggak kita taruh di paling atas gitu loh. We Hmm. did not put God as our God gitu loh. True, true. See? And that's I think it's a good first step of our quarterly check Yeah, up. exactly. Uh-uh. Buat kalian yang bingung, apa sih Tuhan bukan Tuhan kita? Ya nggak mungkin Hmm. lah, namanya aja Tuhan. Masa Tuhan bukan Tuhan gitu? You're not making sense, Gaby and Joman. Well, have you heard namanya berhala? Nih, Kalau kalian dengar berhala ya, apalagi kayak buat yang Gen Z atau millennials gitu, mungkin kayak, aduh jadul banget ya konotasinya gitu ya, berhala gitu kan. berhala, iya. Iya. Tapi padahal berhala itu sebenarnya it's not just kayak yang kita biasa pikirin gitu loh, kayak patung-patung lah, yang kita pai-pai lah, atau Bye-bye. ya kan, atau pohon gitu kan, biasanya ada orang itu Iya, tahu pohon gitu. ada. Mhm. Berhala tuh udah nggak kayak gitu, gengs. Semakin dunia berkembang, teknologi maju. Berhala juga upgrade, guys. Berhala tuh bisa intangible juga, digital juga, Iya. gitu. Contoh, Man. Ya contohnya, well, contoh di kehidupan sekarang nih. Oh. Well, kalau kehidupan sekarang ya, kita bisa lihat aja kayak social media yang paling gampang ya. Iya nggak sih? Hmm. Kayak you see a lot of people kayak lebih mending lebih lebih mending mereka kasih lihat kehidupan mereka cuman bisa lewat foto-foto, lewat video-video daripada kayak beneran ketemu sama orang gitu loh. Kayak True. apalagi yang lucunya banyak-banyak apalagi orang-orang Kristen ya. Hmm. Banyak banget mereka yang taruh em, Bible verse on their bio. Oh, yeah, true, You see true. where I'm going with this, right? True, true. Iya, kayak Tapi pas, mereka taruh Bible verse di bio, tapi kayak ternyata that's not what they seem like, ngerti nggak sih? oh, true. I have actually a very funny story about it. Dulu, I Oh ya? pernah taruh Bible verse di my bio. Terus ada orang nanya ke I. Oh ya? Jadi ada orang nanya ke I, dia bukan orang Kristen, I inget banget. Terus dia nanya, Gap, itu yang kamu tulis di bio itu apa sih? Terus saya bilang, iya, ayat Alkitab. Oh, isinya apa? Pas cerita isinya, I nggak tahu isinya. When I was in middle school gitu kayaknya. Terus kayak, oh, pokoknya something to do with, akhirnya I kayak menggada-gada gitu. Terus pas I check Alkitab, Why? dude, it's so different from what I told you gitu. Kenapa kenapa you nggak buka aja? Kenapa you nggak buka aja Alkitabnya? Oh, I was in school. Dulu di school Oh, oke. nggak boleh buka ini kan, apa namanya, nggak boleh Iya, iya, iya. buka HP di kelas gitu kan. So, ya begitulah intinya ya gitu. Itu salah satu contohnya. Ya, anyways ini sebelum masuk ke contoh-contoh lainnya, mungkin kalian kalau mau tahu nih, maksudnya eh, berhala itu kenapa kita ngomongin berhala? Soalnya ini penting banget guys. Iya, Tuhan itu sebenarnya nggak seneng kalau kita tuh punya hal-hal lain yang kita taruh prioritas di atas iya, Tuhan gitu. Malahan kalau bisa Tuhan one and only gitu. Jadi kita nggak divided gitu, apa our focus gitu. Karena ada tuh ayatnya di Alkitab tuh udah ngomong Exodus 34 verse 14, Keluaran 34 ayat iya. 14 tuh ada ngomong, do not worship any other god because I the Lord
tolerate no rivals. Iya. Mm-mm. Karena Tuhan kita paling selalu mau dia tuh yang pertama lah, prioritas yang utama di kehidupan kita. Di kehidupan anak-anak, kayak of course lah, kayak mana ada orang tua yang mau anaknya tuh nggak prioritasin gitu loh, anaknya nggak sayang. Dan salah satu cara kita buat nunjukin sayangnya kita tuh ya, kita taruh Tuhan di pertamanya gitu loh, di kehidupan kita yang paling utama, yang prioritas paling atas gitu loh. Benar. Nih, Tuhan Tuhan bilang gitu di Alkitab di Matius 10 ayat 37. Dibilang Mm-mm. kayak, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, Yes. can you imagine, kayak Tuhan sendiri aja bilang kayak, orang tua lu ya, yang lu benar-benar sayang banget, Mm-mm. anak lu yang lu benar-benar sayang banget, itu nggak Mm-mm. boleh sama sekali lu taruh di atas gua. Seimbang sama gua aja juga nggak. Mm-mm. Harus Right? di bawah gitu. Ya bukan bau banget kali ya. Harus ya pokoknya kalian tau lah prioritasnya di mana. Iyalah, Ya, iyalah. makanya namanya Tuhan, guys. Makanya is God my God, karena God ya pasti paling atas gitu kan. Paling Yang atas, exactly. kalau orang suka ngomongnya untuk yang maha kuasa gitu Yang kan. Maha Kuasa, ya. Ya kan, yang maha kuasa ya pasti yang di atas gitu. Ya kayak relationship lah, guys. Kan kalian gak seneng lah Iya, pacar kalian lebih liatin social media kalau pacaran exactly. gitu kan. Kayak my friend tuh suka ngomong, iya gue kayak pacaran sama HP gitu. Nah sama lah Tuhan. Tuhan juga sama gitu. Tuhan juga, ya gue nggak, ya dia pacarannya sama HP, nggak, ya dia nggak build relationship sama ayah. Tuhan nggak suka itu. Gitu Iya, guys. Makanya kita ngomongin iya. ini, because I feel like a lot of us mungkin sekarang fokusnya udah agak melenceng gitu ya. Udah miring, iya. Boleh man, Iya, coba dah, kasih coba dah. contoh Coba dah kita, ya, kayak gue apa? mau ajak-ajak kita semua yang dengerin, coba kita introspeksi diri, coba kita lihat balik di kehidupan kita, apa sih yang bisa bikin kita lupa sama Tuhan gitu loh. Atau Hmm, nggak even taruh Tuhan di nomor satu gitu loh. Coba kayak true. kalian pikirin dah, mungkin yang masih sekolah atau udah kerja atau udah nikah atau sekarang lagi pacaran terus masih berbunga-bunga gimana gitu, kayak coba ada bayangin kayak, mungkin nggak ya gue taruh orang ini, pacar gue ini, di atas Tuhan gitu loh. Mungkin nggak ya Hmm, gara-gara dia gue jadi jarang saat teduh, gue jadi jarang ke gereja gitu loh. Coba dah, hmm. coba mikir dah, coba introspeksi. Kalau ya apa, Gap? Kalau ya apa? Coba Kalau kayak ajak oh you deh. iya, orang ya. Well, Hmm, nggak harus orang sih, Gap. Kayak oke. Apapun lah ya. apapun lah. Iya, Iya. kayak your ambition, your dreams, apapun Heeh. lah. Even your pelayanan lo. It could be. Oh, true, true. Benar. Right, Ini, ya. heeh. Tadi kan you udah sempet ngomong social media tuh. Iya. Heeh, itu kan salah satu tuh bisa. Oke deh, I kasih another ini apa, another contoh. Hmm, Itu dulu, eh, kan dulu kalau sekarang kan sekolahnya udah agak lebih apa ya, lebih, I can't say it's lebih relax, tapi dulu kan kayak zaman-zaman high school itu I tuh see. lebih high school menurut I sih dulu pas I high school I lebih bener-bener banyak banget ya belajar ya. Soalnya Iya. if you guys don't know, I tuh ikut acceleration program jadi kayak semuanya di pack 4 tahun. Oh. Iya, Harusnya iya, 6 iya. tahun kan SMP SMA I cuma 4 tahun. Jadinya I harus belajar Oh, buat UN lah, terus habis itu harus belajar buat international test-nya juga lah. Jadi itu iya. basically I belajar dari Senin sampai Minggu Iya, 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 gitu. iya. Nah, gara-gara itu jadinya I kayak pelayanan kalau misalnya ada pelayanan apa, oh sorry ya I nggak bisa ikut. Eh, family meeting apa, sorry ya nggak bisa ikut. Jadi I kayak cuma Mhm. bener-bener fokus belajar doang. Sampai akhirnya itu belajar hampir 24 hours gitu. I nggak Wow. makan suka lupa. Terus apa udah jadi distant gitulah, maksudnya sama orang-orang terdekat gitu kan. Iya, Jadi iya. even I juga lupa lupa doa, lupa 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 nggak ke gereja sih, bukan nggak ke gereja, tetap ke gereja. Soalnya Saat teduh kan gitu ya. ya tiap minggu kan diajak papa mama harus ke gereja. Tapi saat teduh, doa itu tuh kayak doa pribadi itu tuh lupa semua. Paling doa cuma ingetnya doa mau belajar, karena pas belajar kan. Gitu Atau maksudnya udah mau ulangan. iya, atau nggak pas ulangan gitu. Jadi pas doa tuh bener-bener kayak, iya, berikan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan supaya bisa bisa mengerti gitu loh apa yang I pelajari gitu. Ya akhirnya untungnya I sempat sadar lah di tengah-tengah itu my mom uh,
atau my dad ya lupa ada yang ngomong gitu sama I kayak ya belajar juga bener tapi Iya. Tuhan juga harus diprioritaskan, Tuhan yang kasih hikmat, masa belajarnya di atas Tuhan kan nggak mungkin gitu kan. Iya, Ya bener akhirnya sih. I jadi lumayan lah, udah nggak kayak gitu lagi. I don't really stress out with my pelajaran lah gitu. That's good at least. Kayak at least itu something kayak belajar lah. Kan belajar kan itu berguna buat you juga technically. Kayak 'cause it's education, right? True. Soalnya comparing your story to my story kayak agak my story is very is very cliche in comparison in my opinion. Soalnya kayak dulu um, salah satu hal yang that is very ngejreng tentang I kalau misalnya orang-orang yang pernah datang ke rumah I di sini di Vancouver itu pasti tahu lah. I itu orangnya suka banget sama koleksi. I'm a person that likes to collect things. Kayak you name it, kayak dari from small Hot Wheels to like something very very mundane lah, yang paling biasa, yang hal biasa lah. Apa hal Nah, biasa? well, salah satu yang paling that consumes me so much dulu is sepatu. Nah, kayak True. salah satu host kena cenut si Kotije pasti ngerti lah. Pasti ngerti because he's like the witness of me of my fanatism in shoes. So dulu begitu datang ke Kanada, gila man, kan gue nggak tahu apa-apa tentang sepatu. Terus begitu datang ke Kanada, gue ngeliat kayak wah gila, ada banyak yang suka sepatu. Terus kayak I just immediately get drawn to the environment lah basically. Nah terus udah tuh dari situ gue langsung kayak wah, kayak non-stop kerjaan gue cuman ngeliat di HP kayak di Facebook, wah gila, ada yang jual ini, terus kayak minggu depan rilis ini, bulan depan rilis ini, oh terus harganya bisa segini, ntar kalau gue jual, itu gue langsung kayak obses banget. Sampai to the point dulu, pas gue masih pacaran, my girlfriend said kayak, gila ya, you kayak setiap hari kehidupannya cuman Facebook terus. Cause that's where people sell shoes gitu loh. Kayak di Facebook Marketplace gitu loh. Nah kalau orang-orang yang nggak tahu kan, apalagi kalau ada audience kita di Indo, I even know the market di Indo tuh gimana. Kayak kalau exactly right, kayak kalau di Kanada tuh di Facebook, kalau di Indo tuh di Instagram. Kayak banyak yang suka buka toko-toko online di Instagram terus mereka jual-jualin, terus itu juga liatin tuh pas saya pulang ke Indo, wah gila kayak I was so obsessed with that kind of environment sampai I lose track of my saat teduh. I malah lebih sering kalau di iPhone kan you bisa ngeliat tuh screen time, right? Nah screen time itu paling atas Facebook. Wah. Facebook terus Bible kayak nomor 3 atau 4 gitu. which is so not good. Jangan ditiru guys, jangan ditiru ya guys. Kayak which is so not good. Nah terus pada akhirnya it came to an end. And how did it come to an end? Tuhan yang berhentiin. Tuhan yang berhentiin loh. Gimana tuh? And I don't think I ever told I ever told anyone this, cuman kayak beneran Tuhan yang berhentiin. It's not really out of my will. Ya emang ada sih kayak di saatnya dimana gue kayak lose interest lah juga. Cause it's very consuming, it's very toxic lah in my opinion, right? Cause it also involves money, it involves kayak gila, kayak so many things. Itu gue jadiin berhala banget itu sepatu gitu loh. Nah terus ya udah akhirnya like I said, yang berhentiin tuh Tuhan gitu. So there was this one time di mana gue menang, kayak kan kalau sepatu yang yang lumayan coveted gitu kan, mereka kayak ada raffle gitu kan. True. And I got the chance to buy one. And I bought it at like maybe at retail price, which isn't that expensive compared to this price that they sell in the secondary market. Mereka jual di secondary market tuh it's like thousands of dollars. Yeah, exactly. Kayak ribuan dolar, puluhan juta kalau di Indo. Nah terus once I got the shoe, I was like, oh wow, kayak this shoe is very coveted gitu loh. It makes me feel special. Ya nggak sih? Pasti dong, it makes me feel special. Terus apalagi kalau misalnya I pakai,
Terus orang-orang di jalan lihat kayak wow gitu, ya nggak sih? Kayak Wow. that's the kind of attention that that people seek gitu loh. Oh Nah ya. terus ya udah tiba-tiba gue ditaruh satu posisi sama Tuhan di mana gue lagi benar-benar butuh duit. Ah. Iya, exactly. Gue lagi bener-bener butuh duit. Nah, terus gue at that point gue nggak mau minta ke orang tua dong, cause it's like, ya well, it's technically my own fault gitu loh. Kayak I spend so much money on like these shoes gitu, kayak duit duit jajan yang dikasih dari orang tua Oh, malah kayak gue pakai buat beli sepatu. Oh, true. this is years ago by the way guys. It's like I think it's 2018. Hmm. Ya, terus terus ya udah, it's kind of my own fault. Terus jadi gue mau nggak mau gue lepasin gitu loh. Jadi you jual Gue gitu kan Iya, shoe-nya? jadi I jual. Nah, terus yang paling nyeselnya begitu I jual, setahun kemudian harganya double of the secondary market. Exactly, right? Jadi Wow. kayak jadi kayak the type of loss that I have because of my obsession, because of my Mhm. keberhalaan itu gede loh. Karena Tuhan nggak Mmm. suka banget. Tuhan nggak suka banget. Apaan sih lu kayak kayak setiap hari cuma ngeliatin sepatu, cuman kayak it's just shoes gitu loh. Iya, heeh. You wear it and then once you get home it's dirty. True true. Right? So, Iya. jadi kayak at that point gue mikir kayak, gila ya. This thing is very consuming me, Mhm. both financially, mentally, and spiritually gitu. Benar So, benar. at one point I have to stop gitu. Mmm. So, and then I did. And then when COVID came, gue langsung kayak hilang interest. Cause buat apa gitu loh kayak pas when I see my shoe rack now, all I see is just okay, it's just shoes that I wear every day gitu Iya, loh. Kayak benar cuman benar. cuman buat nginjek tanah guys. Cuma cuma buat nginjek tanah, cuma buat lu jalan, just to make your feet comfortable, gitu loh. You don't Benar have to benar. put it on a pedestal, gitu loh. Benar. Kayak hal-hal yang berhala gini, yang kalau kalian pikirin itu hal paling sepele loh. Nggak ada artinya dibandingin sama Tuhan kita, gitu loh. Mmm. Tuhan bisa nggak ngasih gua sepatu itu lagi? Bisa, Bisa. gitu. Tapi kayak karena gua udah terlalu obses sama tuh sepatu, udah berhalain banget, udah kayak taruh di atas Tuhan sama with this environment, ya udah, akhirnya gue dipaksa harus lepasin. Mhm. Cuman yang gilanya sekarang begitu gue udah lepas, I look back at it, tapi gue nggak gitu nyesel loh, gitu loh. Mmm. Gue nggak gitu merasa kehilangan, Mhm. gitu. Karena ya, then again that attachment is not real gitu, Iya, benar. ya kan? Iya. Well, that's good for Ya, you then. ya Sekarang exactly. sudah lepas dari obsession itu. Obsession is never good. Heeh. Yeah, Ya guys, there's just a lot of things yang kalian bisa pikirin. exactly. Kayak berhala itu tuh ada banyak banget gitu, kayak sepatu lah, belajar lah, even Yeah, kayak tadi di ayat Alkitab apa even your family lah, kalau if you put your family maksudnya kayak apapun your family, tapi you nggak nggak bawa your family ke Tuhan misalnya atau iya, apapun itu. Jadi even kayak enggak apa ya, even the positive things in life itu tuh bisa jadi berhala juga loh. iya. Gitu. Mm-mm. Kayak if we're gonna continue this, there's just a lot of things kayak social media lah. I have like a lot of things. I sampai puasa social media loh guys. Exactly. Supaya nggak karena hidup tuh cuma bukannya social media tuh kadang-kadang orang suka ada padahal Gaby nggak pernah Iya, post apa-apa di Instagram. Terakhir postnya Januari 1, 2021. Apanya obsesi Instagram. Enggak guys, I tuh silent reader, oke? Di kamar tidur sambil same. kayak gitu-gitu loh. Gitu. Nanti sampai jam Iya, 3, tiba-tiba udah jam 5, tiba-tiba udah jam 7 pagi nggak tidur, kayak gitu kan. Nah, itu kan bahaya iya, juga, iya. gitu. Kalau buat kalian yang bingung gitu ya, apa namanya, eee, apa ya sebenarnya yang I put priority daripada Tuhan gitu. Nah ini Iya. guys, I pernah ketemu ada orang yang kayak gini, "What do you seek first in the morning? And then Hmm. what what did you see before you sleep?" Iya. Gitu. Itu ada orang itu my teacher actually just told me yesterday, dia ngomong dia Oh tuh ya? sempet iya, dia lagi di kelas gitu tiba-tiba dia ngomong kayak gini, "I tuh sempet punya idol yaitu stock market," dia bilang kayak gitu. "Pagi-pagi I Oh. bangun, I instead of praying or actually, greet my husband, I ambil HP I dan I cari news. I Iya. bela-belain bangun jam berapa," dia bilang kayak gitu, "sebelum stock market dibuka supaya I tahu dulu news-nya apa dari analis." Terus dia siap-siap buat trading, habis itu udah. Nanti dia makan siang, nggak, langsung lihat lagi. Nanti malam, dia even discuss stock market Iya. with her husband. Iya, 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 iya. Terus akhirnya dia sadar itu idolatry gitu. So that's why guys, I guess that's a good thing sih, apa yang you meet in the morning and apa yang you see before you Mhm. sleep.
gitu. That's good, that's good, that's good. Oh, hai. Nah, terus caranya gimana, guys, buat kita bisa kayak lepas dari this obsession, this idolatry. Ya Mhm. kan, idolatry, right? Panggilnya? Idol idols? Idol? Idols, ya idols or ya obsession aja lah. Oke. Ya, obsession. Kayak ya salah satu hal yang kita bisa ngelakuin tuh kita harus cari akarnya tuh di mana. What is the Mmm, root cause gitu loh. betul. Kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh hal-hal yang kita cari di obsession itu tuh dari sifat kita sendiri. Kayak misalnya apa yang kita cari itu approval dari teman-teman kita, kan. Mmm, Kalau kita cari approval, itu tuh pusatnya tuh. Eh, mmm. right. Iya iya, kayak you tadi Iya, bilang kalau kayak misalnya sepatu, kan ya tadi iya, kado itu kan kayak iya, approval kan, kayak, keren exactly, sepatu, brain fart. gitu. Heeh. Atau mungkin ini, ada juga, sense of comfort, makanya you kayak, you Hmm, prioritize your family, apa-apa, "Sorry ya guys, saya nggak bisa pelayanan, soalnya my mom iya, telepon," padahal telepon doang gitu, misalnya gitu. iya, exactly, Atau exactly. atau misalnya kayak, "Aduh, I udah janji jalan-jalan sama my mom," padahal Mhm sebenarnya mhm mhm. udah janji dulu misalnya mau doa bareng kayak gitu. Iya, Ya saya boleh jalan-jalan sama your mom, tapi kan ya ada kan waktu-waktu di mana you harus prioritasin doa bersama mungkin atau iya, doa pribadi gitu. Itu kan sense of iya, comfort gitu kan misalnya. heeh. Atau apalagi ya, power. Power, sukses, Kayak tadi oh iya, achievement, I belajar, achievements, ya kan? Kayak iya, I soalnya nggak lulus UN sama itu. Ya of course lah I pasti mau lulus, tapi gara-gara itu I jadi obses belajar mulu iya, 24 jam. Gitu, itu kan iya, juga that's not good, gitu. iya, Sama yang terus semuanya itu tuh berasal dari kayak ketakutan yang kita ada di hati. betul, Kayak kayak misalnya yang tadi dah, kayak contoh gue lah, kayak, I seek approval from my peers because I can wear cool shoes gitu loh. mmm, Tapi in my heart there's this type of insecurity, kalau gue takut ditolak gitu loh. I'm afraid of oh, rejection atau ya mungkin gue nggak realize atau mungkin kalian nggak realize juga gitu loh. Kalau mhm, misalnya kalian yang tadi Gaby juga ngomong kalau she seeks power, sukses dari kayak belajar segala. Yang dia takutin tuh mungkin ya malu gitu loh, iya, humiliation, ya nggak Gap? udah belajar Iya, seminggu, tiba-tiba fail, kan itu kan kayak kayak aduh, apa, nah itu. gengsinya tinggi gitu kan, Iya, makanya gengsi, makin 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 obses that's lagi, the word. gua nggak boleh fail, kayak gitu, Iya, mhm. iya, Oh ya, tadi ada satu lagi. Jadi ada 4 guys. So basically kalian bisa cek nanti di internet. Ini tuh kita dapat iya, iya, dari Timothy Keller namanya. Dia ngomongin tentang idolatry of heart lah gitu pokoknya. mhm, Satu lagi tuh control guys. Jadi kalau misalnya kalian merasa, aduh, gue tuh apa-apa harus planning. Gue apa-apa harus planning. Kalau misalnya keluar dari planning, gue stress, pressure. Karena gue nggak pressure, bisa tahan uncertainty. Nah itu juga bisa iya, jadi berhala loh guys. Your daily planner tuh bisa jadi berhala loh. iya benar, Hmm, mhm mhm gitu. mhm. Ya, banyak sih guys sebenarnya, I think kalau kita bahas satu-satu bakal panjang banget, tapi Oh, ya gitu panjang sih. mungkin kalian bisa cek sendiri, nanti ada question biasanya yang dari Iya, Timothy Keller itu tuh ada question gitu, terus kalian bisa isi, ternyata tuh iya, root of your obsession tuh atau root of your berhala tuh di mana sih, dan gimana iya, caranya kita bisa, eee, apa, overcome that. Ya itu kalau you udah tahu your root, kan you udah tahu, oh ternyata gua ini obses sama power ya, artinya gua power. harus lebih serahin itu sama Tuhan gitu loh. Iya, iya, kayak entar kita link di in the description lah. So you guys Mhm, can check it out, you guys can see kayak, oh, kayak I seek power gitu loh. Oh, I seek approval ternyata in this obsession of mine gitu loh. Karena mmm, ingat guys, semuanya itu tuh ya, everything that you seek, kayak power yang tadi kita orang ngomongin, power, approval, comfort, atau control, itu semua berasal dari hati kita, dari mhm, hati kita. Nah, betul iya. betul. So now that we know akarnya tuh apa, now that we know apa yang nge-trigger kita, dari situ kita baru bisa ngelihat gimana caranya kita bisa manage and guard our hearts better lah, True. ya kan? Udah tahu gitu loh apa yang harus diserahin sama Tuhan, terus Iya, habis itu jadinya udah tahu gitu loh, eee, udah tahu lah, maksudnya udah sadar gitu loh, "Oh ternyata selama iya, ini gua belum taruh Tuhan sebagai Tuhan gua ya," hmm, gitu.
Dan Benar, makanya akhirnya ya, benar. of course ini jadi salah satu step kita untuk berubah lah gitu. Iya, iya, Well, iya. ada ayatnya di Amsal 4, ayat 23, itu ada yang ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. So basically everything goes back again from your heart. Kalau kalian udah Iya, tahu nih, kayak tadi kan hati. misalnya nih, Joman tadi bilang, dia nih dia seek approval. Asik! Kalian Iya. yang di Spotify miss out banget. Kalian harus buka YouTube sekarang ya habis ini untuk lihat Joman tadi ngapain. Oke, basically intinya, oke, balik topik. Jadi kalau misalnya nih tadi you punya itu sense of approval gitu kan, Iya. you punya apa cause in your root cause-nya in your heart Root gitu. cause. Makanya akhirnya merembet ke tempat-tempat lain, misalnya beli sepatu, terus taruh di sosial media, terus apa. Jadi dosanya you tuh sebenarnya Iya. semuanya masuk ke dalam itu loh, kategori itu. Misalnya nih, kayak tadi I lebih ke power gitu ya. I belajar mulu. Terus nanti kalau misalnya ada orang yang nggak sesuai, misalnya ini actually a good story sih, sedikit ya story ya. I tuh Iya. paling nggak suka kalau I satu grup sama orang yang free rider. Oh, I see what you mean. Iya, Karena iya, menurut iya. I tuh give me a burden banget. You kalau mau go down ya go down sendiri, jangan brought me with you gitu loh, gitu. I harus Buat kayak tim buat kayak team projects gitu, right? ya Is team that what you mean projects gitu? kayak gitu. Iya. Akhirnya makanya dulu tuh I tuh suka banget marah gitu, apa-apa marah gitu. So I cannot control my temper Anger. dengan orang-orang yang seperti ini. Walaupun kadang-kadang I ngomongnya baik sama mereka, nanti at the back I bakal ngomongin mereka gitu loh. Nah, itu kan juga dosa kan, akhirnya you ngegosipin Iya. orang itu gara-gara ya you nggak suka sama orang itu kayak gitu. Jadi banyak Iya. dosa you tuh sebenarnya berhubungan sama yang apa? Yang root cause itu tadi. Makanya Iya. terpancarlah kehidupan you sehari-hari kayak gimana sih? Itu because of that. Kayak Iya. gitu. Terus Ya. yang lebih parah itu ngefek orang lain loh. Betul. Iya. Betul banget. Ya, jadi gitulah guys. Guard your heart, take care. Guard your hearts. Take extra Iya. care Iya. and pray to God for help. Iya. Karena kadang-kadang kita juga nggak bisa ngelihat dengan mata kita sendiri loh, kayak, oh ternyata gue obses sama ini gitu loh. So, we're blinded by that obsession itself, Benar. right? Jadi ya. Benar. Jadi ya Iya. balik ke ya pokoknya fokusnya ya sama Tuhan aja, jangan Sama tempat Tuhan. itu. Pokoknya Iya. dalam hati you kalau dibelek itu ada Tuhan isinya. Iya, betul. Mantap. Bagus Mantap banget ya. Oke. Ya, itu aja paling quarterly check up hari ini. Mungkin quarterly check up next-nya quarterly itu 3 bulan sekali bukan sih? Quarter 4 gap kan quarter, seperempat. Right? Iya dong, seperempat aja 3 dong kan, Januari, Februari, Maret, 1. Iya. Iya kan? Oke. Oke. Brain fart. Ya mungkin nanti next 3 months ada quarterly check up lagi. Ya itulah, semoga Betul. kalian semua yang mendengar hari ini, kalian merasa ter-enlighten gitu ya. Wah ternyata selama ini gue belum taruh Tuhan sebagai Tuhan gue. Ternyata Tuhan gue adalah hal lain. Wah mind blown gitu kalian semua. Ya Iya. intinya, we hope that you guys can be on track lagi lah, starting by putting God as our priority. Exactly. Nah, if you guys juga have any topics yang kalian mau kita buat ngobrolin, langsung aja DM kita di Instagram di @BICVancouver, tadi di bawah ada, atau komen langsung aja di bawah di comment section YouTube. Dan jangan lupa juga untuk follow Spotify kita ya di Cenat Cundut Podcast, dan subscribe YouTube channel kita juga di BIC Vancouver. Yes. Oke. Excellent. Sekian dari kita ini. Have a great day guys. Gue Gaby. Dan gue Joman. See you in the next episode. Bye-bye. God bless.